mau belanja nih pakai baju putih di Indomaret, dilihatin kan, abis itu gitu kayak jaga jarak gitu loh pembeli yang lainnya. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat misalnya ketika melihat perawat yang sudah berjuang keras gitu, malah yang diberikan adalah mungkin perilaku-perilaku yang membedakan gitu, Sasri. Mungkin apa yang perlu disampaikan gitu. Hai teman baik semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Nah teman baik, pada episode Dialog Jiwa kali ini kita kedatangan seorang perawat yang bekerja di rumah sakit. Hai Sasri. Halo Kak Dwika. Halo, apa kabar nih? Oh baik banget nih. Oke, kita kasih pengenalan dulu ya sama teman-teman yang di rumah. Teman baik di rumah, pernah gak sih kalian merasa bahwa ketika kita diam di rumah selama pandemi, kita kadang merasa aman karena kita tidak secara langsung terpapar oleh virus corona. Namun, bagaimana ya dengan perasaan dan hal-hal yang dirasakan oleh para tenaga kesehatan yang langsung bekerja di rumah sakit dan mungkin saja memiliki peluang yang sangat besar untuk terpapar virus corona. Nah, kali ini kita di episode Dialog Jiwa kita akan membahas bagaimana sih nakes, salah satunya adalah Sasri di sini membahas dan bercerita apa sih yang dia rasakan saat bekerja dan juga bagaimana Sasri bisa mempertahankan dan meningkatkan kesehatan mental yang dia rasakan. Baik, Sasri. Iya Kak Dika, gimana nih? Udah siap ya? Sudah. Bisa dong ceritain Sasri selama pandemi ya. Kan Corona ini masuk di Indonesia bulan Maret ya. Saat itu apa yang ada di pikirannya Sasri saat bulan Maret itu? Dan kira-kira pada waktu itu dari segi kesiapan atau dari segi kasus gitu, apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit dan juga nakes-nakes yang ada di rumah sakit? Corona itu kan masuk waktu udah tahun lalu, tapi di Indonesia tuh kayak baru gempar itu bulan Maret ya. Betul. Perasaannya itu kayak gimana nih gitu. Jadi kayak, panik. Ya panik banget, soalnya dia itu kita nggak tahu dia penyebarannya itu seperti apa kan, kita belum tahu juga. Ya, betul. Habis itu saya diinformasikan tuh untuk jadi tenaga perawat menjadi tenaga perawat pasien COVID. Oke, jadi Sasri terjun langsung ya? Wow. Pas, pertengahan Maret kalau nggak salah. Oke. Pas sebelum nyepi itu, itu langsung diberikan tugas untuk jadi perawat pasien COVID. Itu perasaan pertama itu kayak takut gimana, soalnya kan ada keluarga juga di rumah ya. Tapi gimana, kita itu tugas juga. Kalau misalnya kita nolak juga, kalau semuanya nolak, siapa lagi yang rawat itu kan. Habis itu memberanikan diri nih untuk kayak ya udahlah ayolah gitu. Habis itu untuk pas sehari udah di ruangannya itu, jadi tahu kita tuh dilindungi oleh APD juga. APD itu lengkap banget di sana Kak. Habis itu kayak kalau kita di sana pertama itu kan kita takut banget karena takut nanti kita tertular dan sebagainya, karena kita juga nggak tahu pasien itu seperti apa, karena saya juga pertama kali kan ngerawat pasien COVID. Setelah terjun langsung itu kita pakai APD, ternyata nggak maksudnya nggak semenyeramkan itu gitu. Dan pasien di sana juga sehat-sehat aja, kayak kita seperti biasa, dia mandi biasa, lakukan kegiatannya biasa gitu. Kita hanya memberikan support saja. Karena kayak dia tuh mungkin kayak juga down gitu juga kali ya, karena dapat informasi dia positif dan sebagainya gitu. Kalau misalnya perawat di sana kan kita ke sana itu pakai baju dinas. Sampai sana kita ganti baju. Baju dinas itu ditaruh, kita ganti baju pakai baju yang sudah disediakan di sana gitu. Jadi bajunya itu kayak udah di-keep gitu loh. Habis itu kita bekerja, tugas nih kalau misalnya kita masuk ke pasien, baru kita pakai baju kayak penguin itu yang warna putih itu. APD yang lengkap itu ya. Habis itu udah selesai nih ke pasien misalnya. Habis ke pasien kita mandi. Mandi gitu. Ganti baju lagi. Bukan pakai baju dinas yang kita dari rumah, pakai baju yang disediakan di sana lagi. Habis itu sudah selesai nih, sudah selesai kerja misalnya, mau pulang pun kita mandi lagi gitu. Mandi itu bisa 2 kali 3 kali, tergantung kita berapa kali ke pasien. Pokoknya habis ke pasien kita mandi, pulang ke rumah kita mandi gitu. Ya, jadi memang secara kebersihan kita atau Sasri sebagai perawat juga terus menjaga kebersihan pribadi terutama ya, apalagi ketika misalnya udah tahu kontak dengan pasien harus mandi gitu ya. Oke deh. Nah, kira-kira
Sasri itu ya kan merasa panik, terus merasa takut, terus ternyata ketika menghadapi langsung ternyata tidak semenyeramkan itu gitu. Nah, kalau Sasri pribadi gitu ya, gimana sih caranya mensupport diri sendiri pada waktu Sasri menerima tanggung jawab yang besar itu ya pada waktu itu? Apakah juga tergantung dari support keluarga atau malah teman-teman yang mensupport gitu? Support pribadi nih, pertama kali dapat informasi harus jadi perawat COVID itu kan informasi ke keluarga dulu, setuju atau enggak gitu. Keluarga sih ke ibu sendiri tuh kayak ngasih support, ya kenapa enggak gitu loh, ini lo tugas kamu gitu. Kalau misalnya kamu sendiri nolak, siapa lagi yang mau merawat pasien itu gitu. Terus ya jadi diri sendiri kayak oh iya juga ya gitu. Terus ngeliat juga mbok-mbok yang di sana yang udah lama gitu, yang udah lama di ruangan itu, mboknya aja bisa, kenapa aku enggak gitu loh. Mbok di sana aja berani, kenapa aku enggak berani gitu loh Kak. Jadi kayak benar-benar mbok di sana juga ngasih support ke kita, ke saya yang baru di sana gitu. Jadi kita di sana tuh kayak udah jadi keluarga. Jadi keluarga ya. Berarti betul sekali ya. Ternyata kita juga perlu membicarakan hal tersebut kepada keluarga karena secara tidak langsung keluargalah orang yang paling dekat gitu ya Sasri ya. Ketika Sasri pulang ke rumah, pasti kan ada kekhawatiran sendiri ya kayak apakah mungkin Sasri menularkan pada orang-orang terdekat gitu. Apalagi Sasri kan juga aktif di rumah sakit dan lain sebagainya. Lalu bagus sekali orang tua mensupport malahan ya Sasri ya. Tapi kalau misalnya dari masyarakat gitu yang tahu gitu Sasri bekerja di rumah sakit, apalagi itu rumah sakit terbesar di Bali gitu. Apakah ada masyarakat yang secara nggak langsung gitu kayak menunjuk, oh kamu kerja di rumah sakit terus kamu sebagai perawat, kamu pernah sih nggak sih merasa disensiin atau perilaku orang tuh tiba-tiba berubah selama pandemi ini? Oh kalau itu kalau di sekitar rumah itu sih nggak terlalu ya Kak ya. Cuman kalau misalnya kita belanja keluar itu loh, kan sempet nih Sasri pulang kerja masih pakai celana putih nih, mau beli makan kan ceritanya diliatin dari atas sampai bawah, tahu nggak? Oh gitu. Jadi kayak mungkin pemikiran orang tuh dia perawat, tapi kan belum tentu juga dia perawat tuh dia menularkan gitu loh. Kita lo pulang itu kita udah bersih kok gitu, kita juga nggak mungkin menularkan virus ke orang lain kan. Habis itu waktu kapan itu ya pernah mau belanja nih pakai baju putih di Indomaret, diliatin kan, habis itu gitu kayak jaga jarak gitu loh pembeli yang lainnya. Oke. Habis itu ada lagi nih Kak, kan aku nerima Grab gitu di rumah sakit nih. Tapi kan kita maksudnya jaga jarak juga ya. Habis itu Mas Grabnya gini, Mbak tunggu sebentar ya. Mbak di sana saya pergi dulu. Jadi saya ngambil barangnya itu di motornya dia. Uangnya taruh aja di sana. Oh gitu. Iya Pak. Ya ampun, jadi dia pergi dulu biar gak ada kontak gitu maksudnya ya. Dia pergi dulu dari motornya, turun gitu dulu, habis itu dia pergi jauh dulu. Tunggu dulu Mbak ya. Oh ya silahkan Mbak, taruh uangnya di sana aja. Oke, waktu itu gimana perasaannya Sasri? Iya Pak, gitu aja dalam hati. Gitu dalam hati. Kenapa sih gitu? Aku kenapa sih gitu? Makasih ya Pak gitu. Soleh. Ada perasaan kesal juga ya Sasri ya. Tapi kayak dari dalam diri kamu pribadi nih, kamu apa nih pesannya kepada masyarakat gitu? Apakah saat ini atau apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat misalnya ketika melihat perawat yang sudah berjuang keras gitu, malah yang diberikan adalah mungkin perilaku-perilaku yang membedakan gitu Sasri. Mungkin apa yang perlu disampaikan gitu? Untuk masyarakat nih. Iya. Menurut Sasri ya, kalau misalnya kita ketemu sama tenaga kesehatan, jangan dong kita diberikan diskriminasi gitu loh. Kita nggak mungkin dong menyebarkan virus ke kalian semua, ke masyarakat yang lainnya. Kalau misalnya kita di sana sudah berjuang, kalian masih takut sama kita, ya kalian ikutilah protokol kesehatan gitu loh. Kalau disuruh pakai masker ya pakailah masker, kalau disuruh cuci tangan ya cucilah tangan gitu loh. Sebenarnya pakai masker sama cuci tangan kan udah dari dulu banget ya Kak ya. Betul. Cuman baru mungkin masyarakat kayak baru ngeh gitu, mungkin baru sadar atau mungkin baru aware banget ya. Karena corona COVID-19 ini kan paling banyak yang memakan korban juga ya. Sebenarnya pakai masker sama cuci tangan udah dari dulu banget. Cuman masih juga ada yang
nggak kayak gitu tau Kak. Ya, jadi Masih, ada yang nggak nggak disiplin gitu ya. Gitu. Jadi balik lagi ke pribadi masyarakat itu ya. betul. Kalau misalnya kita bisa memprevent diri kita dari penyebaran virus itu ya, kita perlu disiplin untuk menggunakan masker dan minimum kita cuci tangan gitu ya Sasri ya. Betul banget. Gitu. Jadi memang tetap kita perlu jaga jarak, namun sebaiknya kita bisa lebih berempati terhadap para tenaga kesehatan gitu ya Sasri ya. Iya. Jadi nggak secara langsung kayak aduh Iya, menjauhi gitu jadi ya. kan kita kayak nggak enak juga ya Betul. gitu loh. Terus ada nih quotes dari siapa ya, lupa no. Ada kayak maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Oke, gitu. jadi sama-sama melindungi Iya, sebenarnya betul Sasri ya, banget. benar. Jadi ya teman-teman yang di rumah gunakanlah masker, meskipun sesederhana apapun penggunaan masker gitu, tapi itu juga bisa melindungi orang lain dan juga diri kita pribadi gitu ya Sasri ya. Nah, kita ngomong-ngomong tentang kesehatan mental nih, mungkin Sasri pernah dengar curhatan dari kakak-kakaknya di rumah sakit atau adik-adiknya di rumah sakit gitu. Apa sih yang mereka rasakan sebenarnya sebagai tenaga kesehatan? Waktu jadi pandemi ini ya, Ya. yang mereka rasakan itu sebenarnya takut ya Kak ya, takut banget. Soalnya ada juga kakak-kakak yang di sana itu dia sudah ada yang baru melahirkan, jadi ibu menyusui gitu, terus harus pulang ketemu sama anak yang masih kecil gitu. Takut mereka tuh menularkan gitu loh, karena kita kan juga walaupun kita udah bersih banget nih Kak ya, saya sendiri juga masih takut untuk pulang ke rumah gitu loh. Soalnya kita juga nggak tahu nih di luar tuh kita kayak gimana. Terus di rumah kan juga ada orang tua gitu. Terus banyak juga yang nggak bergejala, itu yang kita takutkan gitu. Kakak-kakak di sana sih takutnya kayak gitu, takut menularkan. Tapi walaupun kita udah jaga kebersihan diri, tetap masih takut gitu. Ada nggak sih mungkin cara-cara yang kalian lakukan gitu untuk mengurangi rasa takut itu pribadi? Cara-cara itu kita kayak menghibur diri tuh loh Kak. Misalnya lagi senggang nih, sebelum kita masuk ke ruangan, kita misalnya kalau udah selesai nih kegiatannya, masih lagi santai-santai gitu, kita mau ada nonton Korea, drama Korea tuh drakor-drakor. Aku nggak terlalu sih ya, cuman aku lebih ke TikTok gitu. Anak TikTok ternyata teman-temannya. Iya, TikTokers. Habis itu kita nonton kayak scroll up gini tuh loh, kayak di Instagram itu kan ada yang lucu-lucu tuh kayak kita ketawa-tawain gitu. Kita kayak saling ngetawain diri masing-masing gitu. Kok banyak yang kita lakukan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya, berarti tetap seru-seruan ya. Seru-seruan karena itu juga salah satu cara untuk mengurangi perasaan khawatir juga perasaan takut ya Sasri ya. Nah, ngomong-ngomong tentang TikTok nih, jadi seberapa populer sih TikTok itu di kalangan nakes gitu? Populer banget, populer banget, sumpah populer banget. Apalagi yang apa sih? Aku cuma ikut-ikut aja ya Kak ya. Soalnya aku nggak terlalu hafal semua gerakannya, cuman emang suka aja. Gitu ya, seru ya Sasri ya. Kalau pakai baju hazmat tuh loh, baju APD itu kan sebelum ke pasien kita harus mengabadikan momen itu. Asik. Kapan lagi ya? Betul. Berarti ini salah satu momen bersejarah ya sebenarnya di hidup banget. Sasri dan juga di kayak di nakes juga ya. Karena benar-benar ketat juga penggunaan protokol kesehatan di rumah sakit gitu ya Sasri ya. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong nih tentang misalnya jaga kesehatan pribadi gitu, kalau Sasri sendiri hal-hal apa sih yang diupayakan gitu untuk menjaga stamina dan juga meningkatkan imunitas pribadi? Kalau Sasri sendiri nih Kak ya, kalau meningkatkan imunitas, aku selalu happy aja ya Kak ya. Jadi happy adalah kunci ya? Iya, happy aja pokoknya, apapun itu jangan terlalu dipikirkan gitu. Pokoknya aku happy aja. Terus makan. Makan yang enak ya, apa tuh? Apa yang kita sukai makan aja gitu loh. Jangan diet-diet. Jangan diet. Apapun yang kita sukai makan aja. Jadi nakes ya nggak boleh diet ya, karena kan makan tuh penting banget ya. Iya betul, makan apapun yang kita beri kita suka, beli aja. Uang tuh bisa dicari. Ya enggak. Abis itu apalagi vitamin, perlu banget vitamin. Susu, sebelum kerja tuh selalu minum susu ya Kak ya. Jadi minum susu ya. Susu rasa strawberry gitu ya. Asik banget sih. Terus nggak, sebenarnya yang bikin asik tuh gaya ngomongnya Sasri. Strawberry gitu ya. Abis itu apalagi ya, pokoknya es krim tuh Kak. Katanya sih kan nggak boleh ya makan es, cuman kan meningkatkan imunitas biar kita bahagia juga. Ya kan, yang penting kita melakukan protokol kesehatan, it's okay lah kayaknya. Iya. Jadi es krim, susu, terus habis itu makan apa lagi? Yang daging apa? Ayam, apapun itu pokoknya aku suka. Jadi Sasri itu sebenarnya doyan makan juga ya. Walaupun kurus. Meskipun kurus gitu ya, tapi doyan makannya banyak. Oke lah. Nah, pernah nggak sih kamu merasa kayak
duh capek banget gitu kerja. Padahal kan pasien COVID kan juga kayak bulan lalu, 2 bulan yang lalu itu kan kayak memuncak ya, meningkat apalagi di Denpasar gitu. Kamu pernah nggak sih ngerasa kayak terbebani dengan semua hal itu? Sekarang sih kayaknya masih memuncak ya Kak ya, Oke. karena abis dari new normal, ini kan sekarang udah normal, heeh. makin banyak yang kayak nggak bergejala gitu loh Oke. Kak. Sama yang usia lanjut itu sekarang lebih banyak ya, Oke. lebih rentan. Habis itu apa tadi? Tadi pernah nggak sih merasa iya, terbebani? terbebani. Pernah rasa capek banget tuh, pernah banget Kak, pasti pernah banget ya. Cuman kalau ngeluh tuh kayak ngeluh sih pernah ya, cuman kayak aduh capek banget gitu ya. Soalnya kita tuh di pasien tuh bisa berjam-jam loh Kak. Soalnya misalnya sekarang kita masuk, saya kan di pasien tuh banyak banget kegiatan kita. Misalnya ada pasien misalnya perlu bantu kita untuk makan, kita suapin makan. Ada yang perlu dimandikan, kita mandikan. Jadi lebih banyak waktu kita di pasien, bisa berjam 2 jam 3 jam. Kita pakai baju penguin itu loh. Jadi kayak kita nahan pipis, kita nahan haus gitu. Jadi kayak pas abis tuh capek banget, pernah banget Kak. Pernah aku saking capek itu aku pernah kayak sampai mau pingsan gitu loh. Jadi aku minta sama kakaknya itu, yang kakak senior itu, boleh nggak aku buka duluan gitu. Terus itu gantian sama yang lain. Terus itu pernah nahan pipis, pernah banget Kak. Karena saking lamanya ya. Habis itu kalau udah capek banget tuh sampai rumah itu kan mandi dulu ya, pastinya mandi dulu. Sampai mandi tuh kayak lupa makan, tau nggak? Langsung tidur gitu. Baru bangun tuh misalnya jam 1-an tuh bangun langsung makan. Oh gitu, jadi karena kecapean ya, capek banget ya. Iya, tapi pernah nggak sih hal itu tuh berlarut-larut sampai merasa kayak udah aku nggak mau kerja lagi, aku nggak mau kayak nanganin pasien-pasien COVID lagi gitu, pernah nggak sih? Enggak sih, enggak ya. Soalnya gini, kalau misalnya kita masuk ke pasien tuh loh Kak, pasien tuh kayak kita tuh kayak kalau misalnya di keluarga kita gimana ya gitu. Jadi kayak ini loh, hati nurani tuh kayak bener-bener kayak aku lo harus gini gitu. Kayak nggak bisa kayak bilang nggak tuh nggak bisa. Soalnya mereka tuh kayak juga doain ya sus ya biar cepat negatif gitu. Jadi setiap saya masuk tuh pasien tuh pasti minta doa bukan ke saya aja ya, ke perawat yang lainnya juga. Doain ya sus ya biar cepat negatif gitu. Mohon doa restunya ya lo, kayak gitu kayak. Jadi tersentuh ya Sastria sebagai tenaga kesehatan melihat kondisi-kondisi seperti itu dan melihat pasien-pasien, pasti ada perasaan bahwa ya ini memang kerjaan kita dan kita juga bisa melakukan yang terbaik gitu ya Sastria. Nah kalau menurut kamu ya penting gak sih kayak komunikasi antara nurse dan juga pasien? Ya perlu banget Kak. Perlu banget, soalnya komunikasi itu penting banget ya Kak ya, antara kita perawat ke pasien. Soalnya pasien itu kan juga perlu informasi, takutnya pasien itu dapat informasi yang enggak. Maksudnya yang hoax gitu loh. Saya kan ada beberapa pasien itu dia lebih percaya dengan media sosial lainnya. Jadi kita tuh perlu banget komunikasi dengan pasien. Misalnya memberikan suatu gimana ini Pak, keluhannya apa aja gitu. Kita harus nanyain itu pertama, keluhannya pagi ini tuh apa aja. Terus sekarang itu apa yang Bapak butuhin gitu. Jadi kan Bapaknya bilang ke kita, jadi kita ngoperin ke teman yang lainnya misalnya. Terus misalnya Bapaknya itu pasiennya misalnya, saya gini sus, katanya kayak gini. Kita kayak ngasih itu, kayak ngasih yang ini loh Pak, yang benar kayak gini gitu. Pernah gak sih kamu ngadepin kayak pasien yang bandel gitu? Pernah banget Kak. Terus gimana cara kamu menghadapi? Bandelnya tuh gimana nih? Bandel artinya dia yang kayak masih aja nggak ngotot gitu loh, nggak mau mengikuti protokol kesehatan atau apapun yang kamu informasikan gitu. Oh kalau nggak mengikuti protokol kesehatan sih nggak, maksudnya itu dia bandelnya itu kayak Pak nggak boleh maksudnya nggak boleh begadang-begadang Pak ya, nggak boleh banyak pikiran Pak ya, soalnya kan kita harus meningkatkan imunitas kita. Kita gampang sih mungkin ya bilang nggak usah banyak pikiran, cuman kan kita juga perlu support mereka. Ada juga yang kayak iya sus, tapi ntar itu kayak lagi dia kayak gini main handphone gitu, disuruh istirahat nggak mau gitu. Ada juga yang kayak gitu. Oke, jadi lebih ke mereka kurang mau untuk mengikuti saran yang istirahat gitu ya. Jadi malahan tetap asik main HP kayak gitu. Tapi Kak di rumah sakit itu kan pasien itu ada yang misalnya kayak kita nih masih bisa melakukan aktivitas. Dia sore-sore itu olahraga tahu di ruangan. Malah bagus kan? Iya, jadi dia tuh jadi kayak berteman dengan pasien yang di sebelahnya. Jadi dia tuh kayak
kayak best friend gitu loh jadinya kayaknya. Dia tuh Iya. sering olahraga sore-sore misalnya ke gap sama kita, ih bapak olahraga, iya biar saya cepat sehat. Oh asik ya. Iya. Berarti kayak semangat mereka Iya. pun juga penting sebenarnya Sasria untuk sehat, untuk cepet-cepet kayak negatif gitu ya Sasria. Iya, dia tuh kayak benar-benar sus nanti minta baju ya, minta baju ganti. Kok dia yang selalu ingatkan kita. Oh gitu. Sus minta plastik untuk sampah ya gitu. Gimana kalau kamu sebagai nakes melihat kayak pasien-pasienmu tuh yang bersemangat seperti itu? Saya lebih semangat jadinya. Jadi lebih semangat Iya. ya. Justru itu meningkatkan kesehatan mental kamu Iya, gitu. bener banget, bener banget. Jadi perawat gitu ya, jadi kayak betah gitu. Ternyata apa yang kita lakukan itu bisa membantu orang dan mereka pun juga mau gitu bersemangat untuk sehat gitu ya. Iya, bener banget. Berjemur ya juga tuh. Berjemur. Kak, Oke. berjemur ya juga. Pokoknya saya aja yang jarang mau olahraga. Oke, perawatnya malahan ini ya kurang tapi iya. ayo dong. Iya. Padahal Kak, aku udah gini, pokoknya besok harus olahraga kan besok libur nih. Tapi kayak itu tuh kayak cuman kata-kata ya capek soalnya. Pernah gak sih kayak perawat sama pasien bareng-bareng gitu olahraga? Belum sih Belum kayak ya? cuman kayak kita itu lebih kayak kan kita mau ke pasien lain, cuman lewat aja. Semangat ya Pak ya gitu. Jadi emosional support Iya, ya jatuhnya ya. soalnya kayak gitu. Oke. Alright. Nah, Sasri, Mm-mm. gini nih Sasri, sekarang kan udah new normal, udah jalanan tuh udah rame banget. Rame banget, Sasri. udah macet. Udah macet. Nah, kamu sebagai nakes tuh pernah gak sih kamu mengkhawatirkan angkanya akan naik lagi, terus kasusnya akan membludak seperti itu? Pastinya ya Kak ya. Soalnya kita nggak tahu di luar tuh orang-orang tuh kayak gimana. Kan udah banyak yang desek-desekan tuh loh Kak. Iya itu. Itu takut banget. Takutnya sih ke keluarga kita ya. Soalnya ini tuh misalnya misalnya Kak, saya nih positif misalnya. Keluarga yang lain juga pasti kan di tracing. Yap. Jadi takutnya itu pada saat yang misalnya ada keluarga yang memiliki komorbid tuh penyakit bawaan tuh, itu kan kemungkinan besar ya Kak ya, yang memiliki masalah di paru-paru itu kan kemungkinan besar dia bakal positif, walaupun misalnya dia nggak kontak sama kita. Kalau misalnya dia yang nggak ada gejala gitu, itu masih oke-oke aja. Itu yang saya takutin gitu. Ya betul. Nah itu memang sekarang memang tidak bisa dihindari ya. Jadi sebagai masyarakat kita perlu bijak juga untuk lebih was-was dan juga untuk taat peraturan dan memperhatikan kesehatan. Ya kalau nggak perlu banget janganlah keluar ya. Kalau perlu baru keluar. Ya. Iya. Oke. Nah Sasri, kayak kiat-kiat Sasri untuk menjaga kesehatan mental pribadi nih apa aja nih? Tadi kan kita udah bahas ya, ada support dari keluarga, support dari teman-teman. Ada TikTokan juga untuk nge-boost happiness gitu ya. Ada hal yang lain mungkin Sasri? Yang Sasri pribadi nih. Iya. Kalau di rumah aku sering main sama hewan peliharaanku. Wow. Aku suka anjing Kak. Kamu melihara anjing gitu ya? Aku punya 5 anjing di rumah. Banyak banget Sasri. Iya, soalnya dia punya anak. Oke, jadi kamu jadi bukan cuma jadi nurse mereka juga sebenarnya. Tapi mereka yang memberikan aku semangat selain keluarga aku tahu Kak. Gimana, jadi kayak menghibur banget. Baru datang tuh kayak disambut gitu walaupun aku harus mandi dulu ya, aku harus marahin dia dulu biar gak dekat-dekat sama aku. Habis itu kalau malam-malam tuh aku sering baca kayak buku gitu loh Kak. Boleh nggak nyebutin merek? Boleh silakan. Bukunya Indra Sugiarto. Kak Indra. Itu bagus banget sumpah. Motivasi banget ya. Yang teman berjuang, itu. Terus apa lagi? Ada lagi 2. Aku lagi PO nih, lagi 1. Nah, itu aku suka banget baca buku. Terus udah itu aja. Kalau dari Kak Dwika nih, tolong dong kasih masukan apalagi. Sebenarnya kayak individunya beda-beda ya. Bener sih. Caranya untuk mempertahankan kesehatan mental. Tapi hal-hal yang as long as itu tuh positif dan juga membantu kamu itu bisa dipertahankan banget dan bisa dilakukan gitu. Tapi mungkin ada hal-hal yang mungkin negatif nih yang kita lakukan yang bersifat merusak diri. Nah itu yang perlu dihindari ya Sasri ya. Cuman kalau dilihat dari Sasri udah baca buku, udah ngomong dengan hewan peliharaan dan merawat hewan peliharaan. Aku dikira gini tau nggak kayak gila gitu ngomong sama hewan. Tapi kan itu adalah suatu yang aku untuk mengeluarkan emosional. Betul ya. Nah kan paling penting adalah hewannya kan hidup juga ya. Dia juga bisa berinteraksi dengan kita meskipun dia kayak nggak bisa ngomong, tapi ada perilaku dia tuh juga yang kita bisa observasi dan itu tuh sebagai support gitu. Nah kalau boleh cerita sedikit tuh kayak sebenarnya ada kucing gitu ya di rumahku. Kucing ini bukan kucing keluarga, kucing tetangga yang suka ke rumah. Tapi dia tuh baik gitu, polos banget dia Sasri. Dan dia tuh ngerti gitu ketika aku bilang dia duduk,
dia duduk gitu kan, jadinya kita sebagai kayak tuan rumah gitu kan juga seneng gitu kan ya, melihat perilaku-perilakunya dia yang lucu gitu kan ya. Bener banget. Dan interaksi itu sebenarnya juga bagus gitu untuk kesehatan kita pribadi. Nah kalau boleh sharing juga ya, waktu aku kuliah dulu di UK, jadi memang hewan peliharaan ya, terutama anjing, itu tuh juga kadang-kadang di universitas gitu ngundang beberapa orang atau volunteer gitu yang punya anjing gitu. Jadi ada anjing-anjing yang besar, ada anjing-anjing yang kecil gitu, tapi aku nggak hafal jenis-jenis anjingnya. Mereka memang sengaja diundang, jadi untuk terapi. Iya, Sasri. Nah itu nanti diumumkan ke mahasiswanya, siapa yang mau nanti datang bisa lihat anjing-anjingnya ini gitu. Nah nanti mahasiswa berkesempatan untuk ngelus-ngelus si anjing bulunya gitu. Nah itu tuh sebenarnya bantu banget untuk mengurangi rasa kekhawatiran gitu. Apalagi udah mau dekat-dekat ujian tuh. Jadi tuh kayak tahu gak sih, itu salah satu support dari universitas gitu ya. Ada research juga yang menyatakan bahwa memang benar terapi juga bisa ketika kita ngelus-ngelus anjingnya, kita berinteraksi dengan hewan kayak gitu. Ya, benar banget. Gitu sih Sasri. Ada kayaknya filmnya tuh kayaknya ada deh. Film apa tuh? Judulnya Dog Way Home kayak nggak salah. Oke. Itu kayak ada terapinya itu Kak, beneran. Oke banget itu. Iya, tapi memang bener loh ketika kita berinteraksi dengan hewan itu terutama seperti anjing gitu, jadi ada perasaan kayak calm juga gitu, apalagi dianya polos gitu kan ya. Iya. Kalau misalnya kita meluk anjing tuh ya Kak, dia kayak meluk anjing berapa menit tuh dia kayak ngerasain apa yang kita rasain loh. Itu yang kamu rasain ya? Iya, dia tuh kayak kita lihat matanya tuh kayak dia tuh tahu apa yang kita rasain. Iya, affectionate juga ya sebenarnya. Jadi kayak maksudnya. Iya. Nah, kok Sasri nih pesan-pesan untuk nakes yang lainnya gitu, mungkin juga ada yang berjuang gitu sama dengan Sasri di rumah sakit lain. Apa yang Sasri bisa sarankan? Tetap semangat aja, jaga kesehatan pokoknya. Tetap semangat itu yang paling penting. Tetap semangat ya, itu yang paling penting ya. Tetap semangat. Oke. Nah, kira-kira apa ya? Pernah nggak sih kamu gitu mencurigai nih temen nakesmu gitu? Jangan-jangan aku ditularin sama temenku nih gitu. Pernah nggak sih kamu merasa mencurigai sih enggak, tapi waspada Kak, sama semua orang sih iya Kak. Sama semua orang ya. Curiga sih enggak, maksudnya kita waspada juga. Takut tapi kan udah pakai masker ya, tapi it's okay lah, cuman kayak tetap waspada aja. Ya, tetap waspada ya. Betul sekali. Nah, kita kan memang entah itu siapapun ya, justru memang kita perlu waspada. Sama keluarga sendiri sebenarnya juga harus waspada kan. Betul. Karena kita nggak tahu kontaknya sama siapa aja, abis keluar, abis itu apakah juga memperhatikan kesehatan atau enggak gitu kan ya. Banget. Ya, terus kira-kira nih apalagi nih yang bisa di-sharing nih Sasri? Kamu sharing yang lain dong kira-kira. Apa ya? Kamu suka nyanyi nggak? Enggak. Kamu sukanya baca buku ya? Iya, aku orang itu kalem gitu, tapi kalau ini langsung Oke deh. Oke, ngomong-ngomong tentang teman baik nih Sasri. Kamu kan juga menjadi anggota teman baik nih. Iya dong, jadi anggota komunitas teman baik nih. Nah, kira-kira apa sih yang kamu rasakan menjadi bagian dari komunitas teman baik? Ya. Pertama itu kayak kan aku lihat-lihat nih di Instagram ya. Instagram apa sih ini teman baik gitu ya, kayak aku harus cari tahu nih apa gitu. Aku DM lah Instagram teman baik, kapan nih Kak buat acara lagi? Sempat waktu ini buat acara tapi aku gak sempat hadir. Udah tutup gitu loh kayak. Habis itu nanti ya setelah ini bakal ada lagi. Tiba-tiba dia nyari kayak volunteer gitu loh, nyari merekrutmen gitu. Jadi kayak mau dong gitu, akhirnya mendaftarkan diri, terpilih. Aku seneng banget tahu nggak. Habis itu sharing nih, banyak banget yang aku dapetin di teman baik nih. Kayak aku lebih kayak terbuka gitu loh, jadi punya teman yang lebih banyak. Terus kegiatannya juga positif banget. Kayak ini kegiatan kita ya, sharing-sharing. Kayak banyak banget yang positif. Jadi untuk kalian tetap harus pantengin teman baik ya. Iya, tetap harus pantengin sharing-sharing kita ya, teman-teman di rumah. Nah, mungkin ada hal-hal lain gitu yang Sasri pingin sampaikan ke mungkin rumah sakit atau pemerintah gitu. Sejauh mana sih sudah efektif gitu hal-hal yang mensupport Sasri sebagai nakes, dan mungkin hal-hal apa yang Sasri masih rasa kurang gitu, mungkin bisa disampaikan? Kurang sih kayaknya enggak ya Kak ya. Maksudnya berterima kasih banget sih untuk pemerintah juga, untuk rumah sakit juga udah kayak memfasilitasi kita tenaga kesehatan, khususnya pada APD itu ya. APD, makanan juga kita kayak difasilitasi. Makanan setiap shift itu kita dapat makan loh Kak, makan nasi, snack itu kita dapat. Jadi kayak nutrisi kita tuh benar-benar terjamin banget. Terus apa lagi ya? Pokoknya banyak yang udah difasilitasi itu kayak bersyukur banget ya, berterima kasih banget.
Gitu. Jadi sebagai nakes pun kamu merasa disupport ya oleh pemerintah, oleh rumah sakit, Betul banget. dan oleh keluarga gitu ya, dan teman-teman tentunya di rumah sakit gitu ya. Betul banget. Oke lah, teman baik semuanya, kita rasa udah cukup ya sesi kali ini. Kak Sasri juga tadi udah membahas apa saja sih hal-hal yang Kak Sasri rasakan, seperti rasa takut, cemas, khawatir, sama seperti kita teman-teman. Ternyata tenaga kesehatan di rumah sakit pun mungkin justru lebih merasa panik dan takut untuk terpapar virus corona ini. Namun Kak Sasri ini punya semangat yang tinggi rupanya. Dia menyadari dan juga mempertahankan kesehatan mentalnya dengan cara rutin gitu ya, rutin untuk menjaga kebersihan tubuhnya dengan mandi, makan asupan yang bergizi gitu ya. Terus juga kalau misalnya punya waktu senggang, baca buku, main juga sama hewan peliharaannya. Nah, teman baik di rumah apa nih yang dilakukan selama pandemi? Nanti bisa sharing ya. Oke deh teman baik semuanya, terima kasih banyak sudah menonton cuplikan video kita kali ini. Selamat beristirahat mungkin ya untuk teman baik ya. Iya, selamat beraktivitas, juga stay happy supaya stay happy supaya nanti bisa menjaga imunitas tubuhnya gitu. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan Sasri? Udah itu aja. Udah itu aja. Stay happy. Oke deh. Terima kasih semuanya. Saya Dwika, saya Sasri. Sampai ketemu di episode Dialog Jiwa selanjutnya. Thank you. Bye bye.